mestinya kan kalau sikoh itu syaratnya adalah orangnya harus dobit, hafalannya kuat, kemudian dia harus adil. Adil itu dia tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan wibawa. Nah, itu merupakan syarat-syarat dari tapi tidak semua rawi itu mempunyai memenuhi persyaratan semacam itu gitu. Nah, jadi ada rawi itu yang hafalannya bagus tapi dia tidak terlalu adil, artinya dia orangnya tidak, dia mungkin agak ceroboh, pernah melakukan hal-hal yang menjatuhkan wibawa, walaupun tidak dosa loh ya, walaupun tidak dosa. Apa hal-hal yang tidak dosa tapi menjatuhkan wibawa itu? Misalnya begini, ada misalkan kiai pondok. Kiai pondok itu kalau makan di warung itu kan sebenarnya kan juga tidak dosa. Tapi kalau misalkan kemudian kiai itu pakai kaos oblong, celana pendek, kemudian di warung sambil apa namanya itu duduk santai begitu, terus ngobrol sambil ketawa terbahak-bahak, itu kan juga akan menurunkan wibawa. Dalam ilmu hadis, orang yang kedapatan bersikap semacam itu status rawinya dia bisa langsung jatuh itu. Hadis yang diriwayatkan olehnya itu tidak bisa menjadi hadis yang sahih bahkan hasan. Kalau adalahnya seseorang itu jatuh, kewibawaannya seseorang itu jatuh, dia bisa, hadisnya itu bisa langsung dhaif gitu. Tetapi kalau orangnya itu bagus akhlaknya, bisa menjaga diri dari perbuatan dosa dan perbuatan yang menjatuhkan wibawa, itu misalkan dia itu pernah lupa atau hafalannya kurang bagus, itu hadisnya masih hasan gitu. Nah, ada satu hal yang menarik, bahwa di dalam mustalah hadis itu semua sahabat itu di dalam sini selalu dilambangkan dengan warna putih. Artinya apa? Sahabat itu memiliki pengecualian. Jadi sahabat-sahabat itu dalam mustalah hadis itu diberikan pengecualian. Pengecualian bagaimana? Semua sahabat Nabi itu semuanya dihukumi sikoh. Gitu. Jadi pokoknya generasi terbaik itu semuanya harus dihukumi sikoh. Sikoh berarti hafalannya jelas kuat, terus semua perbuatannya itu pasti terbebas dari dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang merusak wibawa gitu. Ini kesepakatan dari ulama hadis. Tetapi saya berpikir bahwa ini sebetulnya juga perlu dikritisi, karena fakta sejarah membuktikan bahwa tidak semua sahabat Nabi itu ya walaupun ya kita tahulah ya adab kita, ya para sahabat Nabi itu semuanya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tetapi kita juga harus berpikir objektif, kita juga harus berpikir secara objektif bahwa tidak seharusnya juga semua sahabat Nabi itu kemudian dalam persoalan periwayatan hadis itu diberikan keistimewaan seperti itu. Itu menjadi tidak objektif. Kalau maunya itu hadis itu adalah mendapat periwayatan hadis itu harus sahih, harus betul, harus terbebas dari kebohongan, ya seharusnya ya secara objektif. Sahabat-sahabat Nabi itu, ya ini dengan segala hormat ya, sahabat-sahabat Nabi itu tidak semuanya sepakat di dalam pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Ya, buktinya apa? Buktinya juga para sahabat yang berselisih itu juga banyak. Ada sahabat itu yang tidak mau menerima hadis dari sahabat yang lain, itu ada. Seperti Aisyah dan Ali. Aisyah itu tidak menerima apa-apa dari Ali. Ali juga demikian.
Aisyah dan Ali tidak menerima hadis dari Abu Hurairah. Padahal kita tahu Abu Hurairah itu orang yang meriwayatkan hadis paling banyak di kalangan sahabat Nabi itu. Jadi Abu Hurairah yang pertama, yang kedua Abdullah bin Umar. Kita seringkali itu tidak pernah mengetahui kenapa kok Abu Hurairah bisa mendapatkan hadis sebanyak itu. Kenapa Abdullah bin Umar juga seperti kita tidak pernah menelusuri gimana kok Abu Hurairah yang hanya 2 tahun kurang sedikit itu bisa meriwayatkan hadis begitu banyak ribuan. Sementara sahabat Nabi yang lain itu yang bersama Nabi Muhammad sejak awal itu tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis. Nah ini kan sebetulnya perlu dikaji juga. Maka dalam konteks sejarah itu penting sekali ini untuk dipahami. Seharusnya tidak semua sahabat Nabi itu ya kemudian diberikan predikat sikoh semua juga tidak bisa. Karena kalau kita melakukan hal yang demikian, maka kita akan melihat antara hadis satu dengan hadis yang lain itu akan saling bertentangan, kontradiksi. Saya ambil satu contoh. Kita tentu sering mendengar Rasulullah itu yang populer ya, keterangan yang populer di kita itu kan Rasulullah melarang menulis sesuatu selain Al-Quran gitu kan ya. Rasulullah melarang menulis hal-hal lain selain Al-Quran. Jadi waktu Rasulullah masih hidup hanya Quran yang ditulis, hadis tidak boleh. Tetapi fakta membuktikan atau hadis-hadis lain itu menjelaskan atau menggambarkan bahwa banyak sahabat Nabi itu yang menulis. Ali, Abdullah bin Amr bin As, Nabi Muhammad sendiri pun bahkan menulis Piagam Madinah itu. Di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham sangat jelas sekali Rasulullah menulis Piagam Madinah, perjanjian Sohifah Yasrib itu. Jadi Nabi Muhammad itu yang disebut ummi itu, ummiyun itu bukan kok ummi buta baca tulis, tidak. Maka makna ummi itu harus coba kita gali lagi. Bukan kok tidak bisa baca tulis. Nabi Muhammad kalau di dalam hadis itu pernah menjelaskan tentang apa itu Dajjal itu. Dajjal itu dia punya tanda di keningnya kafarol. Nabi Muhammad katanya buta huruf, tapi kok bisa mengeja huruf. Terus kemudian alif lam mim, jangan kau kira alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Loh, Nabi kok berarti bisa baca tulis. Itu. Jadi Nabi Muhammad itu ummi itu maknanya bukan buta huruf, maknanya lain. Nah, kontradiksi di antara hadis yang semacam ini loh, ini yang kadang-kadang itu karena sudah kadung jibek begitu akhirnya sudah semua sahabat Nabi itu posisinya sikoh saja ya. Ini kan tidak objektif penilaian seperti ini. Maka ya kita tetap menghormati para sahabat itu, tetapi bahwa dalam konteks ilmiah ya kita harus berani mengungkapkan bahwa faktanya memang tidak semuanya sahabat itu layak untuk diberi label sikoh. Dhobit dan adil itu tidak seluruhnya memiliki itu. Itu ya. Nah, ini nanti kalian review ya. Jadi setiap rawi itu nanti statusnya apa, statusnya saya akan sampaikan. Nah, kalian catat itu. Nanti di akhir itu kita bisa menyimpulkan hadis ini derajatnya apa. Derajatnya apa, apakah sahih, apakah hasan, ataukah dhaif, ataukah maudhu, palsu. Nah itu nanti kalian simpulkan juga di review milik kalian. Itu poin yang kedua ya. Nah jadi kita nanti lihat ada 3 poin. Yang pertama adalah kalian menulis salah satu matan hadis beserta terjemahnya. Yang kedua adalah kalian mengulas rawinya beserta statusnya, kemudian derajat hadisnya apa. Itu kemudian yang ketiga, setelah nanti saya mengulas matan hadis itu sesuai dengan tema. Nah, nanti kalian
buat rangkumannya. Jadi ada 3 poin dalam rangkuman